Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan tarawih dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk tanggal 9. Berarti kita sudah 9 hari berpuasa. Tentunya selama 9 hari ini kita sudah menahan segala-galanya, menahan lapar, menahan dahaga, menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata ini adalah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang efek sampingnya adalah untuk kebaikan kita. Karena dalam firman-Nya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang takwa. Jadi endingnya ini takwa. Kalau endingnya itu takwa, kalau puasa itu endingnya takwa, itu berarti kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita, supaya kita selamat dunia akhirat. Berarti ketika datang syariat puasa ini, kita mesti harus berterima kasih, harus bersyukur. Karena di dalam puasa ini banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa raih. Terutama adalah diampunkannya segala dosa-dosa kita. Dan juga amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah bersabda di akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan bahwa amalan wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan itu setara dengan 70 wajib dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Dan banyak sekali. Artinya bulan Ramadan itu adalah istimewa. Ini lahan kita untuk berjuang supaya sukses menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuan itu seperti itu, maka sebenarnya itu adalah mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya, sebagai manusia yang fitrah, sebagai manusia yang tauhid. Karena di dalam firman Allah disebutkan surat 30 ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini kanifah, maka hadapkan wajahmu ke arah agama ini secara lurus. Fitratallahi lati fatarana alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi tidak ada perubahan dari fitrah Allah itu. Dari dulu sampai sekarang nggak pancet. Kalau fitrahnya manusia seperti itu. Ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Nah, karena tidak mengerti itu akhirnya terkontaminasi, tidak steril lagi. Maka Allah berikan kesempatan lagi untuk bertobat, munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepadanya. Wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah, wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat, wa la takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Yang dimaksudkan adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
kulukis bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini juga peringatan supaya kita tetap berada di dalam ketauhidan. Jadi fitrah kita sebenarnya makhluk yang beragama dengan konsekuen. Yang bisa seperti itu adalah orang iman atau takwa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa kita itu makhluk yang tauhid. Bahkan ketauhidan ini ketika kita belum lahir sudah pernah bersyahadat, yang disebut syahadatur ruh, syahadat ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari sulbi mereka, wa ashadahum, lalu mempersaksikan kepadanya. Seraya berkata, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala, betul ya Allah. Qalu ini jamak. Berarti kita juga menjawab dulu itu. Betul ya Allah kan Tuhan kami. Syahidna, kami bersyahadat, kami bersaksi. Untuk apa Allah sampaikan ayat ini? Ternyata ayat selanjutnya menjelaskan bahwa antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami jelaskan seperti itu agar kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan kami tidak ngerti masalah ketuhanan ini. Jadi tidak ada alasan nanti itu. Lah kita beruntung sebagai orang beriman sudah mengenal Tuhan. Lah bagaimana dengan orang-orang kafir itu? Mereka tidak mengenal Tuhan. Nanti tidak ada alasan orang tidak mengenal Tuhan. Karena sudah diutus oleh Allah seorang nabi untuk menjelaskan semuanya itu. Ya. Nah inilah yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang fitrah dan tauhid. Mungkin pertanyaan timbul begini. Saya kok tidak pernah ingat ya, waktu bersyahadat itu tidak pernah ingat. Loh jangankan kita belum lahir disuruh ingat. Loh kita lahir aja juga nggak ingat kok. Siapa yang ingat hari kelahirannya? Tidak ada yang tahu. Kita tahu diberitahu orang tua kita. Kita dulu lahirnya kayak apa juga nggak ngerti. Tahu-tahu sudah jadi orang sekarang. Ya. Nah itu yang akan dikembalikan oleh Allah sebagai manusia yang sesungguhnya. Lalu yang penting bagi kita adalah peringatan dari Rasulullah agar poso yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Rasulullah mengatakan kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah ini yang penting. Yang penting kita jaga jangan sampai seperti itu. Nah itu terjadi boleh jadi itu dikarenakan kita tidak memahami aturan-aturan di dalam puasa. Boleh jadi kita di dalam berpuasa ini bukan lillah. Bisa jadi karena riya. Karena satu amalan, satu ibadah itu akan diterima oleh Allah jika dilakukan dengan benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya dan diniatkan karena Allah. Baru itu diterima sebagai amal ibadah. Kalau tidak, sebaik apapun ibadah kita, selama tidak lillah, maka tidak diterima sebagai amal ibadah. Quran menjelaskan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wel orang yang sholat. Kenapa ketika katakan neraka wel? Karena lalai dan riya. Ini sehingga perlu kita tarik ke puasa ini memang harus hati-hati. Niatan kita harus kita toto kembali supaya betul-betul puasa yang kita kerjakan ini karena kesadaran itu sebuah kewajiban dari Allah yang harus kita lakukan karena Allah.
Karena niat ini menentukan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan begini. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung daripada niat. Setiap diri ini tergantung apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena urusan dunia yang akan dicapainya, atau karena mengejar wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kembali kepada apa yang diniatkannya tadi. Satu pekerjaan dikerjakan oleh macam-macam niat. Lah, yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Tetapi karena dia yang berhijrah tadi mengejar urusan dunia atau mengejar wanita yang akan dinikahinya, ya dapatnya itu. Ini betapa pentingnya makna daripada niat itu sendiri. Bahkan ada sebuah hadis yang perlu untuk panjenengan renungkan. Seorang mujahid, ya, kalau mujahid itu mati di medan perang, itu kalau dalam aturan Islam sebagai syahid. Kalau syahid masuk surga tanpa hisab. Ya, ada seorang namanya Khotman. Khotman ini orang Madinah, dia gugur di medan perang fisabilillah. Nah, karena ajarannya memang seperti itu, dilulukan oleh para sahabat, kagum dengan Khotman. Tapi apa jawab Nabi? Mengejutkan. Khotman ini ahli neraka. Ya ini bingung ini orang. Para sahabat ini jadi bingung. Kok bisa? Dia sudah berjuang gagah berani membela agama Allah, mati, gugur, kok masuk neraka? Padahal aturannya harus masuk surga. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Khotman tadi matinya bukan mati dibunuh musuh, tetapi matinya karena bunuh diri. Karena dia mendapatkan luka dalam perang itu, dia tidak tahan karena sakitnya yang luar biasa, dia ambil pedang lalu dibenamkan ke dalam dadanya. Ya, dibenamkan ke dalam dadanya sehingga dia meninggal dunia. Jadi matinya bukan karena dibunuh musuh, tapi karena bunuh diri. Ya pantas Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa niatnya Khotman sejak awal sudah nggak benar. Dia ketika keluar dari kota Madinah, dia bersumpah, demi Allah, aku berperang ini bukan karena agama, tetapi karena membela kehormatan penduduk Madinah. Lah niatnya ini sudah keliru. Makanya dua kekeliruan, niatnya sudah nggak benar, perbuatannya juga tidak benar karena bunuh diri. Maka Rasulullah mengatakan finnar. Nah ini suatu pelajaran bagi kita betapa pentingnya makna daripada niat itu. Oleh karena itu kita berharap mari kita tata kembali niatan kita. Kalau selama ini kita kurang benar, kita tata kembali supaya niatan kita betul-betul lillahi ta'ala, supaya apa yang kita kerjakan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.